Ada yang marah-marah takut kalau menceritakan keadaan yang sebenarnya. Kenapa itu anak bisa hancur karena perlakuan orang tuanya. Itu fakta ya. Gak usah menggiring opini, gak usah WA orang ngajarin kalau saya membrainwash. Saya sudah menyerahkan satu bundel percakapan saya dengan anaknya untuk dibaca sama majelis hakim yang mulia. Bagaimana keluh kesah anaknya terhadap kelakuan ibunya. Gak usah marah-marah ya, gak usah tantrum. Siang-siang ada Dajjal, teriak Dajjal, gak mempan. Kalau selama ini aku diam, tidak mau memblow up percakapan antara saya dengan anaknya karena gak guna buat keyakinan netizen, meyakinkan netizen gak guna. Saya sudah menyerahkan ke majelis hakim yang mulia agar ditelaah, agar dibaca kenapa anak itu bisa seperti itu, sebabnya apa, ya? Sebabnya apa? Sebabnya yaitu kelakuan orang tuanya yang tidak patut, ya. Nggak patut sama sekali. Kalau dia marah-marah nih, WA lawyer, saya nanggepinnya selai. Karena saya bersaksi itu bukan buat kau, ya, buat masa depan anak remaja Indonesia. Tidak peduli itu salah satunya anak kau, oke? Santai. Mendingan kau kurang-kurangin jahat. Karma, ya, karma atau hukuman, kita mah muslim nggak mengenal karma ya. Perbuatan jahat yang telah kau lakukan telah ada balasan, ya. Tabur tuai itu namanya. Satu-satu menghampiri kau. Gak usah mikirin orang yang berperkara atau orang yang sedang menjalani persidangan. Fokus aja ke persidangan kau. Bagaimana kau bisa membebaskan diri kau dari jeratan hukuman itu, ya. Aku saja masih bergetar sekarang itu. Makan aja nggak nafsu. Harus mengingat menceritakan kejadian ada seorang anak remaja dibuang di negeri orang. Beberapa kali mau bundir, ya. Kok ada seorang ibunya yang membela harkat martabat anaknya malah begitu. Emang Dajjal. Lalu kau masih bersikukuh dengan bahwa aku membrainwash. Tidak ada kata-kata dalam WhatsApp atau percakapan aku dengan anak kau itu untuk membrainwash, ya. Gak bisa aku diamkan lagi. Kau diam-diam ingin membrainwash orang-orang yang sudah tahu siapa kau, ya. Gak mempan lagi. Mereka itu orang-orang waras, ya. Gak ada seorang ibu itu, gak ada yang berlaku seperti kau tuh, gak ada. Gak ada. Yang aku tahu gak ada, ya. Ya udah netizen, pokoknya aku ini berkata seperti ini untuk tidak secara sembunyi-sembunyi, untuk meluruskan. Aku akan meluruskan terang-terangan. Jadi kalau dia itu nge-WA atau nge-DM siapapun untuk membrainwash, kau tukang brainwash pikiran-pikiran orang lain untuk membenciku, nggak bisa lagi, ya. Aku punya hak jawab. Paham hak jawab itu apa? Saya klarifikasi, plus saya memberikan percakapan saya ke majelis hakim yang mulia. Saya ingin mereka menilai bagian mana dalam percakapan saya dengan Loli yang menurut ibunya Loli itu saya membrainwash, ya. Bagian mana? Satu. Kedua, kalau memang saya membrainwash itu anak sudah berapa lama? Warawiri. Ada nggak dari perkataan mulut dia kalau saya ini membrainwash dia? Gitu. Jadi nggak bisa nih, ini kan masalah prinsip, ya. Masalah prinsip seorang perempuan, seorang ibu yang dituduh membrainwash anak orang lain untuk membenci ibunya. Yang ada kebalik, saya selalu menyuruh anaknya memohon maaf, memohon ampunan bagaimanapun dia ibumu. Jangan gak terima fakta. Kalau kau memang jagoan, kenapa kau harus marah kepada lawyer yang memang tujuan dan tugasnya itu membela kliennya, mencari upaya untuk meringankan hukuman terhadap kliennya? Kenapa kau nggak WA aku? Kenapa kau nggak DM aku aja? Kau marah-marah lah sama aku. Kenapa kau harus marah-marah sama orang? Kan yang bersedia bersaksi aku. Kenapa kau harus ngedajal-dajalin orang sementara kau yang dajal? Kenapa?
katanya nggak ada takutnya, nggak usah story ya. Kalau nggak suka DM aku langsung ya, yang ini belum kublok kau. Banyak yang DM istirahat, lihatnya capek. Saya nggak capek, saya sesak ya, karena harus menceritakan apa yang saya tahu ya. Nggak enak gitu, hatinya nggak enak ya. Itulah, sudahlah netizen, selamat istirahat. Ngomong WA orang, ini admin, kenapa? Kan kau jagoan, aku aja kalau kau memang pegang handphone. Bisa ketik nelpon orang seenaknya. Itu ya, itu namanya kebebasan yang terenggut, itu seperti itu ya. Seperti itu memang, ibaratnya singa di tempat sirkus. Oke netizen, aku baru memberikan statement ya. Hari ini aku ngapain? Hari ini aku memang memberikan kesaksian buat persidangan Fadel ya. Semoga apa yang aku jelaskan tadi, yang ditanya oleh majelis hakim, ditanya oleh pengacara Fadel dan jaksa penuntut umum, bisa menjadi pertimbangan apa yang aku tahu, apa yang aku dengar, dan apa yang perlu mereka tahu tentang kenapa sebab akibat Laura menjadi seperti ini. Tidak bermaksud untuk membuat suasana menjadi tidak baik ya, tetapi sepatutnya orang yang tahu apa yang terjadi ya harus bercerita apa yang terjadi, karena saya yakin tidak ada orang yang berani selain saya. Selamat malam. Selamat pagi, kesiangan aku hari ini gara-gara ada keonaran tadi malam. Tapi nggak lupa mulai pagi hari dengan 1 saset Java. Mengurangi nafsu makan, udah pasti menurunkan berat badan. Pokoknya cobain, ini enak banget. Pelopor ya, ini Java ini pelopor. Serbuk sekecil ini untuk menahan nafsu makan dan menurunkan berat badan. Selamat pagi. Ya, teman-teman kutip apa yang akan saya ucapkan. Semoga setelah dengan datangnya saya ke sini ini, bentar ya, dengan datangnya saya ke sini untuk memberikan keterangan yang ditanyakan dan yang saya tahu. Tapi pesannya di sini adalah setelah nanti masalah ini selesai, saya minta tolong banget sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, tolong kepada netizen Republik Indonesia stop ngebully Loli dan Fadel. Mereka anak remaja yang masih berhak mempunyai masa depan. Kalau mereka, kalau kalian selalu menyalahkan mereka berdua ini, toh mereka sudah dapat hukuman kan. Fadel sudah mendapatkan hukumannya, sudah ditahan berapa bulan, dan Laura juga seperti itu, sudah mendapat hukuman masyarakat. Saya sebagai seorang ibu menghimbau untuk kalian semua, kalau nanti saya sebagai seorang ibu menghimbau untuk kalian semua, kalau nanti mereka kembali ke masyarakat, stop ngebully ya, stop memojokkan, biarkan, berikanlah mereka ruang untuk meneruskan hidupnya, menggapai cita-citanya lagi. Stop lah.